Seorang pengasuh di dalam bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya seperti yang tadi kami sampaikan, bisa seorang musyrif atau musyrifah, musyrif atau musyrifah. Dari semua aspek yang kembali kepada seorang anak didik, anak asuh, aspek apapun yang terkait dengannya, seorang pengasuh, musyrif, musyrifah harus bisa, yaitu meliputinya dari seluruh aspek yang ada. Sehingga peran pengasuh dalam menjalankan tugas, seorang pengasuh adalah orang yang berdiri, orang yang diberi tanggung jawab, orang yang diberi tanggung jawab penuh untuk mendidik, membina, menjaga para santri, untuk membentuk perilaku santri menjadi lebih baik, serta mampu memiliki karakter yang untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah kaidah, sebelum nanti kami akan jabarkan, jelaskan lebih jauh. Kaidah di dalam usul fiqh dan juga di dalam agama secara umum. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana seorang muallimah, seorang musyrifah, dia akan bisa, yaitu menjalankan tugasnya di dalam pengasuhan, apalagi dia bertanggung jawab terhadap anak didiknya yang dididik, membina, menjaga, bahkan sampai membentuk perilakunya, dan juga sampai pada akhirnya memberikan perubahan terhadap perilakunya, dan sampai akhirnya bermanfaat buat diri dan juga orang lain. Akankah seorang musyrifah akan bisa membentuk atau melakukan, menjalankan tugas tersebut tanpa seorang musyrifah membekali dirinya dengan al-ilmu? Pastinya tidak mungkin. Sehingga komponen yang pertama, yang paling fundamental, dan ini juga kembali kepada setiap hamba Allah, siapapun dari kita selaku hamba Allah, untuk menjalankan konsekuensi selaku hamba Allah, beribadah kepada Allah butuh ilmu. Tidak mungkin kita akan beribadah tepat dan benar tanpa ilmu. Kita juga menjadi seorang muallim atau muallimah, akan berbagi kepada orang lain, apalagi akan merubah dan membentuk karakter mereka sehingga mereka menjadi orang yang bermanfaat, butuh al-ilm. Seorang musyrifah yang juga bertanggung jawab untuk mendidik, membina, mengasuh dan seterusnya anak didiknya, santrinya dan seterusnya, pastinya bagi seorang musyrifah butuh bekal ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Persiapkan, bekali diri kita sebagai apapun kita, apalagi sebagai selaku musyrifah, bekalilah dengan ilmu. Seperti yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti beberapa poin-poin secara umum yang kami sampaikan dan juga nanti Bu Dokter akan dilanjutkan, yaitu sebagai guidance, sebagai dalil, sebagai pegangan, sebagai panduan bagi setiap muallimah, khususnya musyrifah, yang berkaitan yaitu dengan kepengasuhan, pembinaan, pendidikan dan seterusnya. Yang pertama adalah al-ilmu, karena tidak mungkin seseorang yang tidak punya bekal, tidak punya ilmu, dia akan bisa berbagi dan juga akan bisa menjalankan tugasnya tanpa ada ilmu. Dan yang kedua, pastinya tanpa ilmu, dan ilmu yang tepat pastinya, yaitu akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ada beberapa fungsi yang dicatat, yang dijelaskan oleh beberapa para penggerak di dalam profesi
profesi atau mungkin para akademisi, para peneliti dunia pendidikan yang berkaitan dengan kepengasuhan, ada beberapa fungsi yang kembali kepada seorang muallim, musyrif, muallimah, dan juga musyrifah. Yang pertama adalah sebagai pendidik, yang kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai pembina, dan yang keempat sebagai motivator, dan yang berikutnya yaitu sebagai teladan serta sebagai penasehat, dan yang terakhir yaitu sebagai pelatih. Pelatih di sini bukan melatih lari, bukan melatih yang sifatnya adalah yaitu tidur jama'i, tidak, atau juga melatih dari hal-hal yang sifatnya adalah tidak masuk di dalam koridor al-ilm. Pastinya melatih nanti akan disebutkan batasan-batasannya. Tanggung jawab seorang pengasuh, musyrif dan musyrifah yang sangat fundamental yaitu di dalam sisi merawat dan mengasuh. Merawat yang sifatnya adalah kompleks maknanya, apalagi yang berkaitan dengan mengasuh juga maknanya kompleks di dalam sisi-sisi yang kembali kepada setiap santri, setiap anak didik. Merawat dan mengasuh. Di dalam dinamika perjalanan boarding school, pesantren, asrama, seperti yang kami sampaikan tadi, pastinya tidak akan terlepas dengan beberapa dinamika, fenomena, atau hal-hal yang ada di dalam perjalanan kepengasuhan antara seorang musyrifah dengan santriwati, atau muallimah yaitu dengan santriwati, dan seterusnya. Satu hal yang lumrah, karena pada dasarnya yang pertama, kita yang bergerak di dalam dunia pendidikan ini adalah manusia di dalamnya. Karena setiap manusia hamba Allah adalah makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, sehingga manusia dengan segala kelebihannya yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, laqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan seterusnya kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, tetapi tetap wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tidak akan terlepas dari kode etik seorang manusia, walaupun Allah Ta'ala sempurnakan dengan akal, Allah Ta'ala sempurnakan dengan hidayah, taufik, dan juga Allah Ta'ala berikan kemudahan mereka menerima ilmu. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan mereka di dalam bentuk fisik yang sempurna, tapi di sisi lain tidak bisa keluar dari kodratnya selaku makhluk, selaku hamba Allah Ta'ala, yang di dalamnya yaitu tidak akan terlepas dengan kelemahan, kekurangan, dan juga bahkan yaitu kesalahan dan seterusnya. Sehingga permasalahan, fenomena, dinamika di dalam perjalanan kepengasuhan, asrama, boarding school pasti yaitu terjadi. Tetapi hal-hal yang seperti ini dengan beberapa situasi kondisi perjalanan pendidikan yang ada sekarang, insya Allah dengan banyaknya beberapa metode dan juga pengalaman yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan, insya Allah
lembaga pendidikan yang sekarang mulai muncul, mulai yaitu berkembang dan juga mulai melebarkan sayapnya, pastinya mereka akan belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan. Insya Allah dengan mengambil pelajaran dan juga preventif di dalam mempersiapkan perjalanan pendidikan akan meminimais beberapa situasi kondisi yang terjadi di lembaga pendidikan, baik yang sifatnya full day ataupun juga boarding school atau pesantren. Permasalahan yang ada biasanya, fenomena dinamika yang terjadi banyak kembali kepada yaitu antar pribadi, sosial, atau mungkin juga kembali kepada metode pembelajaran, atau juga kembali kepada kemampuan yaitu seorang santri di dalam beradaptasi terhadap dunia pesantren. Permasalahan-permasalahan ini menjadi hal-hal yang insya Allah hampir terjadi di mana saja di dalam kehidupan asrama pesantren. Baik yang kembali tentang masalah pribadi, masalah sosial, masalah pembelajaran, baik mungkin metodenya atau mungkin konsepnya atau mungkin juga hal yang lain, atau juga, dan ini pasti akan terjadi, kemampuan diri seorang santri, anak didik yang perlu adaptasi untuk hidup bersama kawan-kawannya yang lain di dunia pesantren atau yaitu di asrama. Apa solusinya dengan beberapa masalah-masalah dinamika yang ada? Insya Allah di Rayatul Quran kami husnudzon dan alhamdulillah informasi yang sampai ke kami Masya Allah termasuk yang sangat kondusif, sangat kecil, dan hampir tidak kelihatan kondisi-kondisi yang terjadi di beberapa boarding school, pesantren-pesantren yang lain. Masya Allah, ini juga menjadi sebuah semacam kagum kami dengan Rayatul Quran. Apa sebabnya? Karena mayoritas yang ada dari santri dan juga musyrifah yang ada di Rayatul Quran, yang ada di hati-hati mereka adalah Al-Quran. Sehingga itulah yang selalu menjadi pegangan mereka, kendali mereka, cermin mereka, dan juga landasan mereka. Bahkan Al-Quran yang selalu menyinari dan juga menjadi yaitu pembimbing bagi mereka, yang insya Allah kedepannya akan semakin terus meminimais, mengurangi situasi-situasi kondisi yang terjadi yaitu di asrama atau di pesantren. Karena pastinya seseorang ketika di dalam jiwanya ada Al-Quran, subhanallah, pastinya Al-Quran akan selalu jila qulubihim wa dhihaba aghmamihim aw humumihim. Ketika Al-Quran yang ada dalam jiwa mereka, pastinya Al-Quran itu akan selalu menyinari hati-hati mereka, yang insya Allah ketika hati-hati mereka bersinar, tenang, tentram, damai, akan nampak di wajah-wajah muka-muka mereka selalu berseri, selalu senyum, dan juga mereka selalu dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan penuh sabar di dalam menjalankan segala macam bentuk aktivitas yang ada. Dan ini kelebihan Rayatul Quran, bagaimana membekali dari setiap anak didiknya di setiap pagi dan juga bahkan intensif sebelum pelajaran materi yang lain, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini benar-benar yaitu menjadi fondasi yang sangat fundamental insya Allah. Ketika memang harus diberikan beberapa yaitu metode-metode untuk menyelesaikan situasi kondisi yang misalnya ada hal yang terjadi
pastinya diperlukan sebuah manajemen konseling. Ada manajemen konseling dan juga yang kedua yaitu perbaikan manajemen kelembagaan. Insya Allah dengan dua solusi ini yang insya Allah akan bisa yaitu menjadi jalan keluar dari setiap situasi kondisi yang terjadi di lembaga mana saja. Ada konseling yang nantinya dia itu akan berbagi, bercerita tentang situasi kondisi yang ada, kemudian dicarikan solusi. Atau yang kedua yaitu yang berkaitan dengan manajemen yang mereka adalah selaku pengelola, pelaksana dari lembaga tersebut. Insya Allah dengan dua solusi ini mudah-mudahan akan menjadi jalan keluar yang sangat efektif dan insya Allah pastinya akan menjadi sebuah way out, akan menjadi syifa insya Allah, yaitu penawar dari segala fenomena dinamika yang terjadi. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, untuk mempraktekkan manajemen pengasuhan, yaitu dengan dua solusi yang tadi, baik yang sifatnya konseling atau mungkin yang kembali kepada manajemen secara struktural. Dua way out ini, solusi ini dikemas di dalam sebuah metode yang namanya penuh dengan romantika. Sehingga way out tadi itu bukanlah menjadi sesuatu yang sifatnya adalah menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat indah. Karena siapapun dari kita tidak akan terlepas dari situasi kondisi fenomena yang terjadi. Tetapi di sisi lain kita juga butuh solusi, dan solusi yang membuat kita tenang, tentram, perlu dengan dikemas, yaitu di dalam metode romantika. Apa sebenarnya sih romantika dan apa langkah-langkahnya di dalam manajemen atau pengasuhan, di dalam yaitu pengasuhan dengan metode romantika untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Romantika, liku-liku atau seluk-beluk yang mengandung sedih dan gembira. Itulah yang ada di dalam kehidupan secara umum, termasuk juga yaitu di dalam dunia pesantren atau asrama. Bagaimana langkahnya untuk menerapkan praktek-praktek terbaik manajemen kepengasuhan dengan metode romantika dalam pola pengasuhan, sekaligus penanganannya dalam nuansa penuh romantik, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan SDM yang mumpuni memahami manajemen kepengasuhan. Yang kedua, memaksimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang musyrifah. Yang ketiga, mampu dan memiliki wawasan di dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di pesantren. Dan yang terakhir, tepat di dalam menangani, memecahkan permasalahan dan mencari solusinya. Dunia pesantren penuh dengan romantika, apalagi dalam pengasuhan yang tak kosong dari romantika. Santri, setiap fenomena yang terjadi dapat ditangani dengan penuh romantik oleh pengasuh dengan manajemen pola pengasuhan terbaik. Mudah-mudahan itu gambaran secara umum yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan sore hari ini, dan insya Allah nanti secara spesifik lebih jelas lagi, lebih mendetail, yang khususnya berkaitan dengan karakter musyrifah, kemudian apa pembekalannya, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang musyrifah, bagaimana langkah-langkahnya, yaitu untuk menjadi seorang musyrifah di dalam menangani tadi, bertanggung jawab
kepada seorang anak didik atau santriwati dan seterusnya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Dokter, insya Allah. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.